Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Ini on frontside! Are you copy? Amin amin ya rabbal alamin. On Bill! Halo, assalamualaikum sobat film semuanya. Seperti biasa saya doakan semoga sobat semua masih dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini kami sajikan sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bersama timnya yang tergabung dalam pasukan khusus militer Malaysia, penuh dengan pengalaman patriotis yang tentunya semoga bisa menginspirasi dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Pascal the Movie. Di awal film diceritakan tentang profil pasukan khas laut Malaysia atau disebut dengan Pascal, yaitu sebuah pasukan elit royal di Angkatan Laut Kerajaan Malaysia yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1982 dengan konsentrasi tugas untuk menjalankan misi-misi khusus yang berkaitan dengan keamanan nasional sekaligus memenuhi permintaan internasional untuk memerangi ancaman laut, di mana saat itu Pascal sedang diperintahkan untuk sebuah misi dengan nama sandi Operasi Pajar, dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2008 dengan memberangkatkan dua kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, yaitu KD Lekiu dan KD Indrapura ke Teluk Aden. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan misi itu dijalankan, tercatat sudah 6 kapal Angkatan Laut Malaysia diberangkatkan ke tempat yang sama dalam misi yang sama, di mana saat itu kapal Bunga Mas 5 yang sedang bertugas mengawal kapal minyak, supertanker MV Laurel 11. Kemudian setelah berhasil melaksanakan tugas pengawalannya, kapal tersebut diperintahkan oleh Laksamana Ahmad Kamarul Zaman untuk putar haluan ke negara Oman dan dibebas tugaskan untuk kembali ke Malaysia. Mas 5 crew, this is your captain. Balik. Relieving Laurel 11 out of escort, back to Oman, and then home. Saat perjalanan pulang, di dalam kapal Bunga Mas 5 itu terlihat seorang pemuda yang bernama Arman Rahmat dengan nama panggilan Jerung, berpangkat Letnan Komander dan merupakan pemimpin tim di pasukan Pascal saat itu. Timnya terdiri dari beberapa orang, diantaranya Silas Marimutu atau biasa dipanggil Misi berpangkat Bintara, Hairil Fikri berpangkat Letnan dan biasa dipanggil Ustad, Adam Ashraf yang biasa dipanggil Gagak, dan Imran Tamrin yang biasa dipanggil Yan dan berpangkat Bintara Muda. Saat itu mereka terlihat bahagia karena di hari itu mereka telah dibebas tugaskan dalam misi dan akan segera dipulangkan ke negaranya tercinta. Namun seketika itu pula, kepulangan mereka ternyata harus tertunda karena tugas darurat yang mendadak. Atas laut, Mulu Masih. The third dot is approaching. Ternyata saat itu kapal MV Laurel 11 meminta bantuan darurat karena diketahui saat itu terdapat ancaman dari dua kapal motor yang terus mendekat yang diduga mereka adalah perompak. Dan dengan segera di anjungan Bunga Mas 5, komandan yang bernama Maznan segera memerintahkan pasukannya untuk siap siaga. Attention all crew, ship under attack. Contact ERC, sekarang. Aye, sir. Now! Terlihat dua bot perompak itu berhasil merapat ke kapal MV Laurel 11 dan dengan segera mereka langsung naik ke kapal tersebut. Kemudian sang kapten memerintahkan semua awak untuk menjalankan SOP dalam situasi bahaya tersebut dengan cara masuk ke Citadel atau ruangan khusus tempat berlindung jika terjadi pembajakan. Komandan Maznan langsung berkoordinasi dengan Panglima Ahmad Kamarul Zaman di markas besarnya tentang situasi yang terjadi saat itu. Kemudian Panglima Ahmad Kamarul Zaman langsung memerintahkan kapal Bunga Mas 5 untuk putar balik menuju kapal tanker tersebut untuk membantunya, lalu memerintahkan nahkoda mengunci kemudi dan mematikan lampu kapal. Instruct kedua-dua kapal patah balik. Copy, Bunga Mas 5. Understood, thanks. Roger, sir. Arahkan Captain Laurel 11 darken ship Towards Bunga Mas 5 and lock the steering. bridge steering lock, dan proceed ke Citadel. Roger, sir. Nahkoda kapal Laurel 11 saat itu sudah dalam posisi safety dan segera masuk ke Citadel. Namun salah satu kru yang bernama Bon tak kunjung datang.
dikarenakan dia terjatuh dan pingsan saat menuruni tangga. Sementara di tempat lain, Panglima Kamarul Zaman segera memerintahkan helikopter Superling yang berada di kapal Bunga Mas 5 untuk bersiap terbang mengudara. BM5, get me Superling pilot. Moon, where are you, over? Lieutenant, kat sana malam. Are you happy to fly? Shouldn't be a problem, Panglima. Okay. Tim saya sudah ready, Panglima. Sebelum menjalankan misi, Letnan Arman bersama timnya seperti biasa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Hairil atau Ustadz. Lalu dengan segera mereka berangkat menggunakan bot menuju sasaran. This is Alpha Leader. Copy. Sementara itu, helikopter Superling sudah mengudara dan dalam posisi siap untuk menunggu perintah eksekusi. Sasarannya saat itu adalah kapal induk pemberi support untuk 2 bot kecil yang digunakan para perompak tadi. Kemudian di anjungan Bunga Mas 5, Komandan Mazdan saat itu mencoba berkomunikasi dengan para perompak melalui radio, namun tak dihiraukan dan malah meminta uang sebanyak $20 juta. Dan bersamaan dengan perintah eksekusi intercept dari Komandan Mazdan, akhirnya tim yang berada di helikopter saat itu, Adam alias Gagak selaku sniper, berhasil menembak nahkodanya, membuat kapal musuh tersebut putar haluan dan melarikan diri. Motherboard firing at us. Request intention. Shoot to kill! Roger that! Shoot to kill. Roger, shoot to kill. Di tempat lain, Arman bersama timnya juga berhasil naik ke kapal MP Laurel 11. Dengan senyap dan sigap, mereka berhasil melumpuhkan para perompak itu satu demi satu. Di saat itu pula, salah satu kru kapal yang pingsan tadi telah kembali siuman. Namun dia mengurungkan niatnya saat hendak masuk ke dalam ruangan Citadel dan memilih untuk bersembunyi di tempat lain. Copy that. Hingga saat dia sedang bersembunyi di ruang mesin, akhirnya dia tertangkap oleh perompak itu dan dijadikan sandera. Namun di saat bersamaan, tim Pascal kembali berhasil menyelamatkannya. Calm down. I will kill him! Or I will kill! I have a hostage! I will kill! This is Alpha Leader. Ship secured. Sir, please step down. Please step down. Good job, semua. Singkat cerita, semua awak kapal Laurel 11 telah berhasil diselamatkan oleh pasukan Pascal tanpa ada korban dan kekurangan sedikit pun. Para perompak yang menyerah telah berhasil ditangkap dan diamankan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Lalu beberapa hari kemudian, semua tim Pascal yang kali ini benar-benar telah dibebas tugaskan dan mendapatkan cuti bersama. Saat itu mereka terlihat sudah berlabuh di pangkalan TLDM dan disambut oleh keluarga masing-masing kecuali Arman. Saya balik dulu. Pak tanda tangan. Di mana diketahui 1 hari sebelumnya, saat itu Arman terlihat akan mengirimkan surat pengunduran diri. Walaupun saat itu pula dia mengurungkan niatnya. Dan faktanya, selama ini Arman ternyata tak pernah disetujui oleh sang ibu untuk menjadi anggota militer. Namun dia tetap bersikeras untuk mengikuti jejak almarhum ayahnya yang juga seorang prajurit, dan kini telah meninggal karena gugur dalam tugas. Kenyataan itu didapatkan saat Arman pertama kali mendaftar untuk menjadi prajurit. Dia ditempa dan dilatih untuk menjadi seorang yang tangguh, hingga berhasil menjadi lulusan terbaik. Cepat! Jawab! Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, tuan? Kalau korang nak lepas, Semua itu dia lakukan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk mendalami dunia militer yang sesungguhnya, dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan almarhum ayahnya gugur dalam tugas. Singkat cerita, di hari itu pula Arman telah pulang ke rumahnya.
Dengan segera dia mencari ibu tercintanya yang saat itu hidup seorang diri di rumah itu. Assalamualaikum. Ya Allahu Akbar. Mak. Mak, bangun mak. Yang tangan kenapa ni? Memang selama ini pula karena faktor usia, ibunya mengalami kondisi sakit yang menahun. Dan atas alasan itu pula lah, Ibunda Arman seringkali menginginkan anak satu-satunya itu untuk berhenti menjadi prajurit, supaya bisa mengurus dan mendampingi masa tuanya. Dari sana Arman kembali menghadapi kebimbangan yang sangat mendalam, karena saat ini dia dihadapkan oleh dua pilihan sulit yang belum bisa dia putuskan. Antara tetap menjalankan kecintaannya untuk menjadi prajurit dan membela negara, atau harus memilih memberikan totalitas waktu demi ibunda tercintanya. Hingga saat itu Arman kembali teringat akan masa bersejarahnya selama dia memulai karirnya di dunia militer. Terlebih saat dia teringat kenangan pahit tentang kematian sahabatnya yang bernama Joshua, saat mereka ditugaskan menjadi pasukan perdamaian PBB di Angola, Afrika. Tak apa, hari ini kita orang family you. Terlebih kejadian itu membuat rekan satu timnya yang bernama Zarif atau Jeb dipecat saat dia berusaha untuk menyelamatkan Joshua bersama Arman. Namun tindakannya itu malah membuat sebaliknya dan menyebabkan dia diberhentikan secara tidak hormat. Charlie 31, where is the backup? Take cover! Fire in the hole! Grenade! Masuk! Point blank. Itu tindakan pemerhati ke? Darah Joshua bukan kat tangan saya, Tuan. Tapi tangan TLDM. Jeb. Tuan, saya tak habis lagi, Tuan. Jeb! Dia orang dah discharge kau. Dari sana pula, Joshua gugur meninggalkan istri tercintanya yang bernama Lily dan anak laki-lakinya yang bernama Josh. Dan faktanya, selepas kepergian Joshua, sampai saat ini mereka mempunyai kedekatan dengan keluarga Arman serta ibunya. Selepas Arman mengembalikan memorinya dari kenangan-kenangan pilu masa lalunya, saat itu pula Arman akhirnya membulatkan tekadnya untuk mengundurkan diri dari kesatuan militernya. Keesokan harinya Arman menemui Komandan Maznan untuk menindaklanjuti surat pengunduran dirinya itu. Namun Komandan Maznan saat itu terlihat sangat berat untuk melepas Arman, dan beliau memberikan tawaran kepada Arman untuk menjadi seorang pelatih di KD Panglima Hitam. Komandan Maznan juga meminta Arman untuk menerima tugas terakhir darinya, yang ternyata itu adalah sebuah misi rahasia untuk bisa menangkap seorang perompak bernama Rudy, yang saat ini masih berstatus buronan. Dia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga kabarnya dia telah merekrut orang-orang hebat mantan anggota militer dari beberapa negara. Dan menurut info intelijen, saat itu Rudy akan melakukan pertemuan dengan seseorang di sebuah pasar tradisional di Filipina. Atas informasi itu, Komandan Maznan memerintahkan untuk menciduknya di sana. Dan singkat cerita, Arman bersama tim terbaiknya saat itu sudah sampai di Filipina untuk menangkap Rudy dan komplotannya. Tuan tu overbeli fight kot je nanti. Lagipun tuan tu Tuan Arman nak pencen jadi dekombot kat pangkok kau macam mana? Eyes on, target masuk market. Saat target sudah terlihat, dengan skill penyamarannya, tim Pascal mulai berbaur dengan situasi sekitar dan terus membuntuti pergerakan target. Walaupun akhirnya, salah satu anak buah Rudy berhasil membongkar aksi penyamaran mereka. Itu ke kontak dia? Tak tahu. Stand by. Corang nak pergi mana pula tu? Seketika Rudy langsung bergegas pergi, kemudian dengan segera gagak memasang alat pelacak di mobilnya untuk bisa mengetahui pergerakannya.
Namun di tempat lain, saat Arman melihat Rudy, dengan mengejutkan ternyata saat itu dia sedang bersama Jeb, mantan anggota Pascal yang dipecat tempo hari. Dengan segera Arman langsung memberi perintah untuk mundur. Kemudian mereka kembali ke markas besarnya di Malaysia. Tim Pascal saat itu mulai terlihat bingung karena Jeb selama ini ternyata memilih untuk menjadi bodyguard pelaku dunia hitam, hingga akhirnya Komandan Maznan sementara ini memutuskan semua timnya untuk cuti. Korang dah cuti kan? Keesokan harinya, Arman yang hendak menemui Lily di rumahnya sangat dikejutkan akan kehadiran Jeb yang sudah berada di sana. Mereka langsung berbicara empat mata. Kemudian Jeb mulai mengutarakan alasannya kenapa dia memilih jalan seperti ini. Menurutnya, di dunianya saat ini, dia tak sulit untuk mencari materi, serta yang terpenting, dia merasa jasanya lebih dihargai dibandingkan saat dia masih berada dalam tim Pascal saat itu. Dan sudah sangat jelas, saat ini mereka adalah musuh yang saling berdekatan. Apa yang kau tahu pasal pengorbanan, Jeb? Cerita kat diorang semua apa Pascal buat kat bapak kau. Jangan sampai aku terbunuh kau pula. Kau ingat aku tak tahu ke? Dari sana Arman segera menghubungi Komandan Maznan akan kejadian itu, karena Jeb sudah mengetahui semua yang telah mereka lakukan padanya, termasuk melacak ponsel miliknya. Dari sana pula Arman meminta untuk tetap bekerja mencari informasi tentang Jeb, walaupun saat ini dia masih dalam masa cuti. Keesokan harinya, Rudy, Jeb bersama semua anak buahnya terlihat sedang merencanakan sesuatu dengan membawa sejumlah seragam misterius yang tampaknya akan digunakan untuk misi jahatnya. Sementara di tempat lain, di pagi hari itu pula terlihat Lily mendatangi rumah Arman untuk menitipkan Josh anaknya. Diketahui saat itu Lily akan mengadakan inspeksi mendadak di tempat kerjanya, yaitu sebuah perusahaan kilang minyak bernama SPC Sampurna. Dan saat itu pula, Arman langsung teringat akan informasi yang diberikan Komandan Maznan tentang hasil pelacakan mobil Jeb yang ternyata pernah mengunjungi kantor tempat Lily bekerja. Lalu Arman langsung mencoba mengontak pihak security di kantor tersebut untuk memastikan bahwa mobil Jeb dengan plat nomor SD5588 telah sampai di sana. Kemudian Arman langsung memberikan warning bahwa saat itu perusahaan tersebut sedang dalam bahaya. Dengar sini baik-baik. Korang ada security breach sekarang ni. Lockdown port tu jangan bagi siapa-siapa pun keluar pergi pelantar. Faham? Dan benar saja, saat itu pula terlihat komplotan Rudy bersama Jeb serta anak buahnya ternyata sedang melakukan penyamaran sebagai karyawan di perusahaan itu, dengan tujuan supaya bisa mempermudah akses untuk aksi pembajakan offshore tempat Lily bekerja. Di hari itu pula, Lily terlihatlah sampai di lokasi offshore tempat dia bekerja dan melakukan rolling pergantian jadwal kerja dengan pegawai lain. Kemudian Arman segera menginformasikan situasi darurat itu ke markas besarnya. Diorang guna cover staff. Company Osas stranded berat. Tuan, diorang target pelantar minyak SPC, Tuan. Kau kat mana? On the way. Ready SKK. Komandan Maznan langsung memberikan instruksi kepada semua stafnya untuk menghubungi pihak security di kantor perusahaan SPC untuk melakukan lockdown atau menahan semua kendaraan yang keluar dan masuk dari kantor itu, juga melakukan sweeping. Semua pihak terkait saat itu sudah diberikan informasi tentang DPO kelas 1 yaitu Rudy dan Jeb, termasuk koordinasi dengan pihak pelabuhan dan polisi setempat untuk terus dilakukan sweeping. Sila balik duduk. Namun tanpa diduga, sesaat sebelum operasi sweeping itu dilakukan, ternyata ada beberapa orang yang berhasil lolos dari pelabuhan Sabah dan berhasil sampai di lokasi offshore. Yang paling mengejutkan, ternyata pihak Rudy dan Jeb juga menggunakan orang dalam supaya bisa membantunya untuk memberikan akses masuk ke offshore itu. Dan setelah semua kru diperintahkan untuk berkumpul di salah satu ruangan, mereka langsung diintimidasi oleh komplotan Rudy. This is not a drill.
Saat itu Arman mencoba menghubungi Lily yang memang sudah terjebak dan dijadikan sandera di sana. Dari sana pula Jeb mengetahuinya dan dengan segera menantang Arman bersama timnya akan aksi yang dia lakukan saat ini. Lily, sekarang semua orang pergi ke hujung bilik tu. Jangan takut, jangan risau. Kami cuma nak duit. Orang nak 100 juta by esok pagi. Janda kawan-kawan ni makan naas. Faham? Komandan Masnan saat itu benar-benar bingung karena dia tahu bahwa tim Pascal yang berada di bawah komando Arman saat itu sedang cuti dan tak mungkin untuk dilibatkan dalam situasi darurat ini. Namun Arman menegaskan bahwa dia mampu memanggil semua timnya untuk segera bergabung dalam misi yang kali ini betul-betul berbahaya. Dan singkat cerita, tim Arman sudah kembali berkumpul dengan lengkap. Ustadz, Misi, Yan, Gagak, dan Zero saat itu sudah siap siaga untuk menjalankan misi penyelamatan. Yang kali ini, musuhnya adalah mantan anggota Pascal dan rekan kerja mereka selama ini. Tanpa buang waktu, mereka langsung berangkat menggunakan pesawat Hercules untuk bergabung dengan kapal selam yang saat itu dipimpin oleh Kapten Stanley. Di tempat lain, Kades Langor bersama tim juga telah bersiap untuk menunggu instruksi. Karena saat itu, Panglima TLDM Kamalul Zaman masih mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan, yang mana saat itu, komplotan Rudy dan Jeb meminta uang tebusan sebesar 100 juta. Namun Panglima Kamalul Zaman meminta pihak pemerintah menolak bernegosiasi. Dan setelah Menteri menyetujui rencana misi penyelamatan dan perlawanan terhadap perompak itu, dengan segera Arman melakukan strategi khusus untuk bisa menghadapi Jeb, yang diperkirakan telah mengetahui taktik dan SOP mereka. Alpha 2 standby action at 0415. Clear. Okay, Alpha Leader, all hopes on you. Bravo Charlie, standing by. Okay, yep. Di malam yang cerah pada pukul 4 subuh itu, Arman bersama timnya berhasil menyelinap masuk ke offshore tersebut dengan cara mengecoh anak buah Rudy dengan pelampung palsu. Kemudian dengan pergerakan senyap, mereka berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga itu. Sementara Gagak spesialis sniper memberi dukungan perlindungan dari posisi atas, dan saat itu pula Rudy memimpin semua anak buahnya untuk mengepung pergerakan tim Pascal, walaupun dia tak mampu menahan mereka di geladak utama. Setelah situasi clear dan aman dengan menggunakan boot dan helikopter, kemudian tim lain segera merapat untuk bergabung. Arman langsung mengambil alih komando dan memberikan briefing tentang taktik untuk melakukan penyergapan di dalam sana. Ini tentang national security. Kita ada lanu-lanu dari Filipina. Ustaz Zero, Bravo 1, ikut saya compound 1. Charlie, clear out, check semua corner. Standby kalau ada hantu yang keluar. Kemudian Arman bersama tim dibantu dengan rekan lainnya segera melakukan penyisiran setiap ruangan untuk mencari Sandra. Walaupun saat itu mereka menghadapi kesulitan karena Rudy dan anak buahnya juga melakukan taktik penjebakan. Aksi saling tembak pun terjadi. Rudy akhirnya mundur dan meminta Jeb untuk mengambil alih serangan. Dengan memadamkan semua lampu, Jeb berhasil memberikan serangan awal kepada tim Arman, walaupun mereka berhasil selamat. Kemudian Arman menemukan salah satu ruangan yang dipenuhi dengan Sandra, tapi tiba-tiba saat mereka hendak masuk, mereka dikejutkan oleh ranjau granat yang dipasang hampir tak terlihat. Dari sana Ustadz mengambil alih untuk menjinakkan ranjau granat itu. Leave here to me.
We are here to save you guys. Tuan, you good? Lalu dengan segera, Arman terus melanjutkan penyisiran untuk berusaha menemukan Lily. Walaupun dalam proses penyisiran itu, Jero harus menjadi korban strategi Jeb yang juga lihai dalam taktik perang. Dan saat subuh telah berubah menjadi pagi yang terang, akhirnya Arman berhasil menemukan Lily dengan posisi terikat saat itu. Kemudian dengan seketika pula, Jeb muncul dengan membawa alat detonatornya, yang ternyata saat itu dia mengancam untuk meledakkan Lily. Ternyata Jeb menginginkan sesuatu dari Arman yang selama ini masih membuatnya penasaran, yaitu berduel tanpa senjata api dan hanya mengandalkan kekuatan otot untuk membuktikan siapa sebetulnya yang paling kuat dan yang terbaik di antara mereka selama ini. Sementara dengan penuh ketelitian serta kehati-hatian, akhirnya Ustadz saat itu berhasil menjinakkan ranjau granat di ruangan Sandra, kemudian segera membawa mereka keluar untuk dievakuasi. Kemudian di tempat lain, Rudy bersama salah satu anak buahnya berusaha untuk melarikan diri, menggunakan bot yang sebelumnya telah dipersiapkan. Gagak berusaha menghentikan mereka dengan snipernya, walaupun dirasa sangat kesulitan karena di luar jangkauan. Kemudian Ian berinisiatif untuk mengejar mereka. Jangan bagi dia cross laut Filipin. Kita hilang jurisdiction. Fire kabel ke Filipin. Tuh. Matikan! Hajar! Dengan keterampilan bela diri yang dimiliki oleh Arman, akhirnya Jeb berhasil dikalahkan. Walaupun sebelumnya Arman masih mempunyai niat untuk menyelamatkannya, namun Jeb lebih memilih untuk mati demi gengsi. Akhirnya Lily beserta semua staf yang menjadi sandera berhasil diselamatkan, walaupun saat itu terdapat beberapa korban dari pihak militer Malaysia. Kemudian semua berhasil meninggalkan offshore itu dan kembali ke pelabuhan Sabah. Lily disambut oleh Josh dan Ibunda Arman, dan saat itu pula Ibunda Arman baru menyadari alasan anaknya untuk tetap bertahan menjadi pasukan Pascal. Kalau ayah kau ada, pasti dia bangga dengan kau. Kau minta maaf. Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian Arman bersama timnya saat itu diberikan penghargaan oleh Panglima Kamarulzaman atas jasa yang diberikan selama ini kepada negara. Dan selepas itu, Panglima Kamarulzaman mengajak Arman ke sebuah tempat, yaitu sebuah monumen rahasia milik Angkatan Laut Malaysia, di mana di sana terdapat nama-nama pahlawan yang telah gugur dalam tugasnya, termasuk ayahanda Arman dan Joshua. Dan dengan itu pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa terhibur dan menginspirasi sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.